Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan video sebelumnya yang berjudul Marni Wongso, yang saya ambil dari akun Twitter @agilrsaputra. Untuk kalian yang ingin membaca langsung ceritanya, langsung saja kunjungi Twitter Mas Agil dengan cara klik link yang ada di deskripsi. Dan jangan lupa ikuti Twitternya untuk membaca cerita-cerita lainnya. Langsung saja Marni Wongso bagian 3 kita mulai. Subuh pun menjelang, bersamaan orang-orang yang kini berjalan pulang dari rumah Mbah Karso. Wajah-wajahnya tampak lesu memikirkan sesuatu, terutama 7 orang yang tempo hari ikut bersama Mbah Karso melakukan penjemputan anak Wagiman di Kalilanang. Kini rautnya tampak gelisah, memikirkan kesaksian Surti, mantu Mbah Karso semalam. Wah, cilaka ini. Kalau Marni sekarang menjadi berani lagi mengganggu desa ini, kata Mas Panggih, salah satu dari 7 orang itu, sepulang dari rumah Mbah Karso. Semoga saja bukan Marni yang dilihat Mbak Surti semalam. Lagi pula Mbah Karso kan dukun. Pasti di rumahnya banyak penunggunya. Jawab Ustadz Sukar sekedar menenangkan Mas Panggih. Mentari pagi kian meninggi. Rumah Mbah Karso mulai didatangi oleh para pelayat dari luar desa. Sebagai anak nyoto, terlihat cukup segar menyalami orang yang turut berbela sungkawa. Ia tampak gigih menjelaskan kronologi meninggalnya ayahnya kepada setiap pelayat yang bertanya. Hingga terlihatlah di mata seorang pria tua berpeci miring yang berjalan menggunakan tongkat. Di sini pagar nyoto seakan seketika roboh melihat orang itu. Bagaimana bisa? Ucap pria tua itu dari kejauhan. Nyoto tidak bisa berkata-kata lagi, dan langsung berlari memeluk pria itu sambil menangis. Pria itu adalah Mbah Purbo, sahabat Mbah Karso. Mereka sama-sama veteran saat masa penjajahan. Mbah Purbo sudah seperti ayah kedua bagi Nyoto, karena ia sempat tinggal di rumahnya selama 3 tahun saat ia SMA. Tidak bisa, Karso itu kebal peluru, tidak mungkin dia mati semudah itu, kata Mbah Purbo menahan air matanya setelah mendengar penjelasan dari Nyoto. Mbah Purbo tampak tidak bisa menerima kematian sahabatnya itu begitu saja. Ia mulai histeris dan tantrum bak anak kecil. Sampai ia terhuyung jatuh karena tidak sengaja melepaskan tongkatnya. Suasana menjadi sedikit ribut sampai akhirnya Nyoto dibantu oleh beberapa pelayat membopong Mbah Purbo masuk ke dalam kamar. Mbah Purbo dibaringkan di dalam kamar dengan posisi setengah duduk. Ia yang mulai tenang pun segera diberi minum oleh Surti. Sementara itu, Sasongko yang penasaran dengan keributan itu tampak mengintip di ambang pintu, sampai Mbah Purbo yang melihatnya pun memanggilnya. Sini nak, saya ini juga kakekmu, kata Mbah Purbo memandang Sasongko. Sasongko tampak takut dan malu-malu, hingga akhirnya Nyoto pun sedikit menariknya, meminta anaknya itu untuk masuk dan mendekat. Sini mas, masuk, salim dulu sama Mbah Purbo. Ucap Nyoto meminta anaknya itu untuk masuk. Sasongko pun mendekat dan menjabat tangan Mbah Purbo. Disinilah keanehan terjadi. Sasongko menyalami Mbah Purbo dengan tidak wajar. Raut wajahnya seketika berubah dan seperti tidak mau melepaskan tangannya dari Mbah Purbo. Ia menatap Mbah Purbo sambil tersenyum aneh. Mbah Purbo sebenarnya merasa tidak nyaman, namun ia yang seperti merasakan sesuatu pun tidak mau kalah. Dengan balik menatap cucu sahabatnya itu sambil tersenyum. Oh, berani-beraninya ya kamu. Batin Mbah Purbo sambil terus menjabat tangan Sasongko. Hingga tidak lama setelah itu, mendadak Sasongko mengibaskan tangan Mbah Purbo dan berlari keluar dari kamar. Membuat Surti dan Nyoto merasa kebingungan dengan tingkah anaknya itu. Mohon dimaklumi Pak, sejak tadi pagi anak itu memang agak aneh. Ucap Nyoto yang tidak enak dengan Mbah Purbo. "I- Iya, tidak apa-apa. Tidak apa-apa.
Jawab Mbah Purbo saat itu. Sebenarnya, ketika bersalaman tadi, saat tangan mereka bersentuhan, bagi Mbah Purbo, di penglihatan matanya, bukanlah Sasongko yang ia lihat, dan bukan Sasongko pula yang tersenyum sambil menatapnya, melainkan seorang wanita berwajah tua dengan rambut yang acak-acakan. Dan disinilah kita tahu bahwasannya Mbah Purbo dan Mbah Karso mempunyai kesamaan, yaitu sama-sama paham tentang dunia lelembut. Saat itu, Mbah Purbo sepertinya tahu ada sesuatu yang sedang membayangi keluarga almarhum sahabatnya ini. Dan beberapa saat setelah Sasongko keluar dari kamar itu, Mbah Purbo langsung berbicara kepada Nyoto dan Surti. Kalau saat ini ada entitas gelap yang sedang berkeliaran di sini. Wujudnya seorang wanita yo pak, tanya Nyoto setelah mendengar penjelasan dari Mbah Purbo. Iya, kamu sudah tahu ya? Tanya Mbah Purbo kini. Nyoto pun akhirnya bercerita tentang apa yang dilihat istrinya semalam, yaitu seorang wanita yang duduk di tengkuk Sasongko di halaman belakang dekat sumur. Meski Nyoto tidak melihat sendiri dengan kedua matanya, namun ia percaya dan mulai menghubung-hubungkan ini dengan rangkaian kejadian yang terjadi di desa ini. Jangan-jangan itu Marni Wongso, Mbah, hantu wanita yang menghuni pohon trembesi di atas Kali Lanang. Tempo hari warga desa sini sempat ada masalah, ungkap Nyoto kepada Mbah Purbo. Nyoto juga akhirnya menjelaskan kejadian lalu, tentang sempat hilangnya seseorang anak dan ibu yang disembunyikan oleh Marni Wongso itu, akibat dipugarnya Kali Lanang. Pikir Nyoto masalah ini sudah selesai, mengingat renovasi Kali Lanang juga telah rampung dan sudah mulai digunakan. Namun tidak, kini menurut pandangan spiritual Mbah Purbo. Menurutku sapa iku? Marni Wongso. Kui mung wedi karo Karso Tamrin. Dekne ngluwehke pugaran Kali Lanang iku mergo wedi diamuk karo bapakmu. Artinya, menurut saya, siapa itu? Marni Wongso hanya takut dengan Karso Tamrin. Dia membiarkan renovasi Kali Lanang itu karena takut diamuk oleh bapakmu. Pendapat Mbah Purbo perihal Marni Wongso. Mbah Purbo juga mulai yakin bahwa sosok wanita yang tadi dilihatnya dalam tubuh Sasongko itu adalah Marni Wongso, yang kini sudah lepas dari belenggu ketakutannya karena Mbah Karso. Satu-satunya orang yang dia takuti sudah meninggal. Kalau perkiraan Mbah Purbo ini benar, berarti ada sesuatu yang akan terjadi pada desa ini lagi. Celaka ini, batin Nyoto saat itu. Siapa saja yang bertemu kuntilanak itu di kali saat itu? Tanya Mbah Purbo kepada Nyoto. 9 orang, Pak, termasuk saya dan Bapak. Ada apa, Pak? Jawab Nyoto. Kumpulkan orang-orang itu nanti, sampaikanlah ceritaku tadi. Kalau kuntilanak itu sekarang sudah tidak ada yang menahan, kata Mbah Purbo yang seketika membuat Nyoto menjadi khawatir. Lantas bagaimana kelanjutannya, Pak? Dan cara mengatasinya? Tanya Nyoto kini. Menanggapi pertanyaan Nyoto, Mbah Purbo memberikan dua jenis cara. Cara yang pertama adalah meminta maaf. Cara ini cukup mudah, namun hina, menurut Mbah Purbo. Karena akan membuat lelembut itu jumawa dan ada kemungkinan berulah lagi. Atau cara yang kedua, yaitu melawan. Cara ini mungkin akan sulit dilakukan, tapi bila berhasil akan membuahkan efek yang permanen. Lelembut itu akan jinjau dan tidak berani berulah lagi. Nyoto pun kembali bertanya dan meminta saran kepada Mbah Purbo. Cara mana yang menurut beliau lebih baik? Apakah dengan meminta maaf atau dengan cara melawannya? Mbah Purbo pun dengan tegas menjawab, ya jelas, ngelawan toh. Sama seperti cara yang ditempuh oleh Karso Tamrin. Buktikan kepada dia. Karso hanya mati raganya, tidak dengan jiwanya. Agar dia juga tahu, masih ada Karso-Karso lain di sini. Ucap Mbah Purbo kepada Nyoto. Sudah, jangan khawatir. Walaupun mungkin saya tidak sekuat Karso, sebisa mungkin saya tetap akan membantu. Kata Mbah Purbo lagi. Berjam-jam berlalu, Mbah Purbo pun pamit pulang dan sempat berujar agar Nyoto main ke rumahnya bila nanti membutuhkan bantuan. Sudah ya, aku pamit pulang.
Kalian-kalian yang tabah, kekal di surga untuk Karso Tamrin, kata Mbah Purbo seraya berjalan keluar dan menaiki delman yang sudah mengantar dan menunggunya sedari tadi. Singkat cerita, malamnya kiriman doa tahlil untuk almarhum Mbah Karso di hari kedua ini pun baru saja selesai. Meski tidak seramai hari kemarin, tapi cukuplah untuk menegakkan hati keluarga Mbah Karso yang sedang berkabung. Sementara itu, setelah acara doa selesai, tampak kini 8 orang pilihan Mbah Karso di Kalilanang waktu itu tengah berkumpul sesuai arahan Mbah Purbo tadi. 8 orang itu adalah Nyoto, Lik Sukri, Ustadz Sukar, Pak Sobari, Mas Panggih, Pak Gugat, Lik Kantong, dan Bejo. Tanpa menunggu waktu lama, Nyoto pun mulai membuka pembicaraan dan menceritakan semuanya. Seperti apa yang tadi pagi dijelaskan oleh Mbah Purbo, perihal dugaan kuat tentang lepasnya Marni Wongso. Demit Kalilanang itu sudah terlepas, Kang, dan sepertinya akan membuat kekacauan di desa kita, ucap Nyoto di dalam perkumpulan itu. Yang semalam dilihat oleh Mbak Surti itu berarti Marni Wongso, Mas, kata Pak Sobari menyambut pertanyaan itu. Iya, Kang, saya meyakini itu adalah Marni Wongso, jawab Nyoto. Sudah kuduga kuat. Terus kita harus bagaimana ini? Kata Lik Sukri menyela obrolan itu. Kalau saran kawan bapakku tadi, kita tetap harus melawan. Tapi lihat saja nanti. Kalau memang benar Marni Wongso terlepas, pasti akan ada kejadian. Ucap Nyoto menanggapi. Hah? Melawan bagaimana? Seperti apa yang dilakukan Mbak Karso? Apa kita sanggup? Saya merasa kita tak seberani itu, tanggap Lik Sukri. Semoga saja teman bapakku itu salah. Akan tetapi, bila memang Marni Wongso itu benar-benar terlepas, saya tetap akan kembalikan kepada kalian semua. Mau dengan cara apa kita mengatasinya? Ucap Nyoto, musyawarah pun terus dibicarakan. Tanpa ada mufakat karena memang pada kenyataannya, mereka belum mempunyai bukti pasti kalau si Marni Wongso itu benar-benar sudah keluar dari sarangnya. Malam semakin larut, para warga yang melekan di bawah tenda depan rumah almarhum Mbah Karso itu pun mulai beranjak pulang, termasuk 7 orang yang tadi berkumpul bersama Nyoto, juga sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Dan pada malam inilah sebenarnya teror dimulai. Kita awali dengan Lik Sukri, tokoh paling penakut di cerita ini. Lik Sukri yang sudah sampai di depan rumahnya tampak mengendap-endap dengan pelan. Ia membuka engsel pintu agar tidak membangunkan istri dan anaknya yang sudah tertidur. Bukannya langsung masuk ke kamar, Lik Sukri malah duduk di ruang tamunya, seraya menyalakan satu lagi lampu semprong untuk menambah penerangan. Maklum, rumah Lik Sukri memang belum ada listrik. Wajahnya tampak gelisah, memikirkan sesuatu. Ya, apalagi kalau bukan dedemit Kalilanang itu, yang kini tengah berada dalam pikiran Lik Sukri. Nyatanya pertemuan tadi membuat Lik Sukri kepikiran. Ia takut istri dan anaknya akan diculik, seperti yang dialami anak dan istri Wagiman. Ah, bisa saja keyakinan Nyoto itu tidak benar. Batin Lik Sukri yang kini berjalan ke dapur untuk membuat segelas kopi. Namun baru saja ia membuka tirai dan melangkah masuk, Lik Sukri dikejutkan oleh istrinya, yang ternyata sedang ada di dapur. Astagfirullah, kamu toh bu, ngapain malam-malam di dapur? Sentak Lik Sukri yang melihat wajah istrinya itu tersinari temaram lampu semprong di pinggir meja makan. Aku lapar pak, kalau tidak makan, asiku tidak akan keluar. Jawab istri Lik Sukri sambil menyuap talas rebus ke dalam mulutnya. Walah, mengagetkan saja. Saya kira kamu itu sudah tidur. Ya sudah, buatkan aku kopi sekalian. Ucap Lik Sukri seraya berbalik dan berjalan lagi menuju ruang depan. Walah, ndak tahu orang lagi takut aja. Batin Lik Sukri yang berjalan. Namun betapa kagetnya lagi ketika Lik Sukri berjalan dan melewati depan kamarnya. Istrinya yang tadi berada di dapur kini terlihat keluar dari kamarnya. Dengan rupa kantuk sang istri bertanya kepada Lik Sukri, yang kini langkahnya terhenti. Habis ngomong sama siapa toh pak?
Tanya sang istri sambil mengusap-usap matanya yang masih ngantuk. Karo sopo toh? Dan itulah cerita Marni Wongso. Untuk bagian ketiganya ini belum selesai. Nantikan saja kelanjutan ceritanya. Terima kasih untuk kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya.